Berjumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kita kali ini adalah membahas soal-soal tentang sifat koligatif larutan, yang bagian yang ketiga. Soal tersebut, nomor 1. Jika tekanan uap jenuh air pada suhu 29 derajat Celcius adalah 27 mm Hg, maka tekanan uap jenuh larutan 30 gram urea dengan massa rumus adalah 60 dalam 81 gram air dengan massa rumus 18 pada suhu tersebut adalah berapa? Nah, ini jawabannya option A, B, C, D, dan E. Kita bahas. Urea adalah zat non-elektrolit. Masanya 30 gram. Maka kita rubah jadi mol dengan membagi mr. Jadi 30 dibagi mr adalah setengah mol. Jadi urea 30 gram sama dengan 0,5 mol urea. Air yang 81 gram kita jadikan mol dengan membagi 18. Berarti 81 gram air itu sama dengan 4,5 mol. Selanjutnya, kita akan mencari fraksi mol air atau mol fraksi daripada air. Mol fraksi mol pada air adalah banyaknya mol air dibagi dengan mol total. Mol total adalah mol air ditambah mol urea. Jadi fraksi mol air adalah molnya air dibagi mol total, yaitu mol H2O air ditambah dengan mol urea. Mol air adalah 4,5. Ya, kemudian mol urea adalah 0,5. Jadi fraksi mol air adalah 4,5 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 0,9. Jadi fraksi mol air adalah 0,9. Kemudian dalam soal pertanyaannya adalah berapa tekanan uap jenuh larutan. Jadi tekanan uap jenuh larutan adalah mol fraksi air dikalikan dengan tekanan uap air atau pelarut. Ya, jadi sama dengan fraksi mol air adalah 0,9, sedangkan tekanan uap air adalah, di sini kita lihat mol air adalah 27 mm Hg. Jadi di sini tekanan uap jenuh air adalah 27 mm Hg. Jadi tekanan uap larutan sama dengan 0,9 kali 27 adalah 24,3 mm Hg. Ya, inilah jawaban soal nomor 1, yaitu B, 24,3. Selanjutnya, nomor 2. Asam benzoat dengan Mr 122 sebanyak 12,2 gram dilarutkan dalam 122 gram etanol menyebabkan kenaikan titik didih 100 derajat Celcius. Besarnya tetapan kenaikan titik didih molal etanol atau Kb adalah berapa? Kita bahas. Rumus dari zat yang terlarut, yaitu kenaikan titik didihnya, delta Tb, adalah 1000 dibagi P dikalikan G per mR kali Kb. Ini adalah rumus untuk zat non-elektrolit. Jadi asam benzoat dianggap suatu zat yang non-elektrolit. Delta Tb
sama dengan 1000 per P kali G per MR kali KB. Kita akan menentukan nilai KB. Kenaikan titik didihnya adalah 1 derajat. 1000 dibagi P pelarut, berat pelarutnya adalah 122 gram etanol. Jadi sebagai pelarut adalah etanol. Kemudian G, berat zat terlarutnya adalah 12,2 gram. Kemudian MR dari zat terlarut itu adalah 122 gram. Ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan KB. Jadi KB sama dengan, ya ini kita pindah ke ruas sebelah kiri menjadi pengali. Ya, jadi ini naik jadi pengali, kemudian dibagi 1000 dikali di sini 12,2. Nah, jadi sama dengan 122 dikali 122, kemudian yang di bawah 1000 kali 12,2 adalah 100 kali 122. Ya, jadi nolnya kita pindahkan ke 12,2. Jadi 122, kemudian ini sama, kita hilangkan. Jadi tinggal 122 dibagi 100 atau 1,22. Nah, inilah nilai KB atau kenaikan titik didih molal dari etanol, 1,22. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3. Jika konstante penurunan titik beku molal air KF ya 1,86, maka kalsium klorida 0,1 molal ya, bukan molar tapi molal, mempunyai harga penurunan titik beku sebesar delta TF sama dengan MKF kali N. Ya, jadi delta TF sama dengan M molal kali KF kali N. N ini adalah jumlah elektrolit, jumlah ion. Jadi CaCl2 sebagai garam terion menjadi ion Ca dan ion Cl-. Maka jumlah ionnya adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, kemudian dari rumus ini molalnya adalah 0,1 untuk CaCl2. Ya, molalnya 0,1, KF-nya 1,86, kemudian dikalikan jumlah ion 3. Jadi hasilnya 0,558 derajat Celcius. Ya, jadi penurunan titik bekunya adalah 0,558 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 4. Tekanan osmotik suatu larutan yang mengandung X gram sukrosa dengan rumus C12H22O11, MR-nya 342, dalam 500 ml larutan pada suhu 27 derajat adalah 2,46. Berapa nilai X? Jadi yang kita tentukan adalah nilai X. Nilai X itu adalah berat atau massa dari sukrosa. Kita bahas. Sukrosa adalah zat non-elektrolit, maka rumus tekanan osmotiknya adalah G per MR 1000 per P kali RT. Di mana P nilainya 2,46, G adalah X gram, MR-nya adalah 342, R-nya adalah 0,082, dan suhu Kelvinnya 27 ditambah 273 jadi 300. Jadi volumenya adalah larutannya 500. Jadi P 2,46 sama dengan G
adalah X, nilainya X, kemudian MR adalah 342, 1000 dibagi volume adalah 500, dikalikan R, R-nya ada 0,082, dikalikan T, T-nya adalah 300. Jadi kalau kita hitung, nilai X-nya adalah X sama dengan, ini pindah ke ruas kiri, 2,46 kali naik ya, jadi pembilang 342 kali 500, kemudian dibagi 0,082 ya, dan kali 300. Nah inilah, jadi X sama dengan 2,46, ini kita kali ya ke ruas kiri ya, kemudian kita bagi dengan 1000 kali 0,082 kali 300, di mana hasilnya 420660 dibagi 246.000 atau 246.000 sama dengan 1,71 gram. Jadi X-nya nilainya adalah 1,71 gram. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan soal dan pembahasan untuk sifat koligatif larutan. Jangan lupa, materi ini adalah untuk kelas 3 SMA IPA. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Tetap semangat.